Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Waigenam Astu Namah Sidamu, Om Siderastu Tat Astu Swaha. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, khususnya semeton umat Hindu Dharma Provinsi Jambi. Berjumpa kembali bersama saya, Made Krishna, tentunya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja pangastungkara kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta warna graha beliaulah kita bisa berjumpa kembali dalam acara mimbar pada siang hari ini dengan keadaan yang tentunya berbahagia. Tidak lupa telah hadir bersama kita salah satu tokoh umat Hindu di Provinsi Jambi, yaitu Bapak Jero Mangku Wayan Widiarta. Nah, bersama beliau nanti kita akan bersama-sama membahas tema untuk mimbar kali ini, yaitu implementasi Trikaya Parisuda. Om Swastiastu, Bapak Jero Mangku. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Bapak? Astungkara, Ya cek Bapak. sehat. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir bersama kita di mimbar kali ini Bapak. Sesuai tema aja langsung Bapak. Kita kan hari ini tema kita implementasi ajaran Trikaya Parisuda Bapak. Menurut Bapak sendiri nih, atau menurut secara Hindu, apa sih sebenarnya ajaran Trikaya Parisuda itu sendiri? Silakan Bapak, bisa dijelaskan. Suksma, terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa, terkhusus umat sedharma dimanapun Anda berada, sangat bahagia sekali pada siang hari ini kami dapat mengupas kembali apa itu Trikaya Parisuda. Jadi sebelumnya tentu manusia ini dilahirkan mempunyai sifat yang artinya kalau menurut agama Hindu itu sifat subha karma dan sifat asubha karma, yaitu sifat buruk dan sifat baik. Artinya dua sifat ini berjalan beriringan dan mereka ada yang mendominasi, entah buruknya yang mendominasi atau sifat baiknya mendominasi. Jadi dalam ajaran agama Hindu sendiri itu ada yang namanya ajaran Trikaya Parisuda, di mana pengucapannya mungkin gampang, tetapi secara pelaksanaannya itu sangat susah sekali. Trikaya Parisuda itu sendiri adalah dari bahasa Sanskerta, yang artinya tri itu tiga, kaya itu adalah perbuatan, parisuda itu penyucian atau disucikan atau suatu kebaikan. Jadi Trikaya Parisuda itu adalah tiga perbuatan yang harus disucikan atau tiga perbuatan yang baik yang harus dilakukan manusia hidup di dunia ini menurut ajaran Hindu. Jadi dalam Trikaya Parisuda ini ada tiga bagiannya itu sendiri, yaitu yang pertama tentunya manacika. Mana ini berasal dari kata manah yang artinya pikiran. Jadi manacika Parisuda ini artinya kita harus berpikir yang baik. Jadi pemikiran kita ini harus kita sucikan dulu. Karena kita tahu sendiri setiap apapun yang nanti yang kita ucapkan kesehari-hari, apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan di situ dalam sehari-hari, apa yang akan kita lakukan itu dasarnya awalnya dari pikiran. Jadi kalau pikiran ini cenderung dia lebih ke negatif, maka akan timbul di situ yang namanya iri hati, mungkin melihat tetangga sukses, itu salah satu implementasinya ya. Terus selalu membicarakan orang lain, selalu bahasanya berpikir negatif tentang orang lain. Jadi pikiran ini harus disucikan dulu. Seperti itu. Berarti yang manacika ini kita harus mengendalikan pikiran kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Ya. Lalu yang kedua itu wacika. Wacika itu wacika
parisuda, artinya wacika itu artinya pembicaraan. Jadi omongan kita ini harus kita kendalikan, harus bisa disucikan dulu, dikendalikan agar berbicara itu tidak ya seperti ngomongin orang, ngibah kalau bahasanya, ngibahin orang, terus menuduh orang itu atau berbicara kasar terhadap orang itu, berbicara kasar atau menuduh melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi dari pikiran akan timbullah ke bicara. Jadi bicara ini kalau kita tidak sucikan, kalau kita asal bicara aja. Jadi dalam kitab Niti Sastra Sargah 5 Sloka 3 itu disebutkan bahwa wasita niti tantam manemu suka. Terus wasita niti tantam manemu duka. Lalu wasita niti tantam menemu pati. Yang terakhir wasita niti tantam menemu mitra. Artinya dari omongan kita bisa bergembira. Dari omongan juga kita juga bisa berduka. Dari omongan juga kita juga bisa harmonis, bisa punya kawan, itu semuanya dari omongan. Artinya kalau lidah yang namanya lidah tidak bertulang atau bahwa dengan lidahmu itu lebih tajam dari senjata apapun, dan ada juga istilah bahwa omonganmu adalah, mulutmu adalah harimaumu, itu adalah sesuatu yang benar-benar harus kita betul-betul dari pikirkan terlebih dahulu, harus kita saring dulu, baru kita harus berbicara dengan yang benar, dengan yang halus, dengan yang hormat, dengan yang sopan. Artinya berbicara tidak boleh kasar atau seperti mungkin memaki seseorang atau menghina seseorang dengan sebutan semua binatang di hutan rimba. Sekarang kan seperti itu kebanyakan yang terjadi ya. Di anak-anak muda ini banyak terjadi seperti itu. Asal sebut aja semua, datang di hutan rimba disebut yang kaki empat. Artinya hal-hal seperti itulah yang kita ajarkan dari anak-anak sekarang, dari pikiran, dari ide mereka, pikiran mereka sampai ke berbicara mereka. Untuk memang mencapai sebuah keharmonisan itu, Trikaya Parisuda ini betul-betul memang harus dijalankan agar dalam rumah tangga itu betul-betul sukinah. Kalau di ajaran Hindu itu sukinah itu rumah tangga yang harmonis, bahagia seperti itu. Berarti memang ada hubungannya gitu, Jero Mangku. Trikaya Parisuda ini untuk pembentukan karakter sendiri, khususnya di dalam lingkungan keluarga kita sendiri gitu, Jero Mangku ya. Sangat berhubungan, dan itu sangat berpengaruh. Kalau dengan kita berbicara yang buruk atau di rumah tangga kita selalu membicarakan hal-hal yang tidak benar, itu akan menjadi kecekcokan dalam rumah tangga. Makanya jangankan hanya dalam rumah tangga, di luar pun apalagi lebih parah lagi kalau pemikiran yang lebih negatif atau omongan yang lebih negatif itu lebih didominankan, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu yang ketiga dalam Trikaya Parisuda ini disebut Kayika Parisuda. Artinya kita melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu itu harus disucikan terlebih dahulu. Dari pemikiran tadi sudah ditimbang, omongan tadi sudah ditimbang, lalu apa yang akan kita gerak, apa yang akan kita lakukan itu harus kita timbang juga, harus kita sucikan kembali. Karena banyak sekali ya kejadian sekarang, maupun itu seorang petani, mungkin seorang pekerja di ASN, terjadilah hal-hal seperti korupsi kemungkinan atau sesuatu hal yang negatif yang tidak sesuai dengan voksinya mereka sebagai pekerja. Itu artinya kelakuan mereka tidak sesuai dengan ajaran agama, khususnya untuk umat Hindu dimanapun berada. Artinya yang namanya Kayika Parisuda ini, apa yang akan digerakkan, apa yang akan dilakukan itu betul-betul harus dipertimbangkan kembali dan harus disucikan. Baik, Jero Mangku, obrolan kita sangat menarik, tapi kita harus break sejenak. Baiklah, pemirsa TVRI Jambi,
Kita istirahat sejenak, kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Baiklah, pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita pada mimbar siang hari ini bersama narasumber kita, Bapak Jero Mangku Wayan Widiarta. Bapak Jero Mangku, setelah tadi arti dari Trikaya Parisuda itu sendiri, kemudian Bapak sudah menjabarkan tentang apa sih bagian-bagian dari Trikaya Parisuda itu sendiri. Ada Manacika, Wacika, dan juga Kaika tadi ya Bapak Jero Mangku. Nah, dari ketiga bagian yang saya tangkap tadi sedikit Bapak Jero Mangku, ada satu bagian yang sangat penting, yaitu pengendalian dari pikiran sendiri, yaitu Manacika. Mengapa sih pengendalian dari pikiran itu atau Manacika itu menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam ajaran Trikaya Parisuda? Terima kasih. Ya, karena Manacika sendiri adalah pikiran sendiri yang mengendalikan, menggerakkan semua yang akan nanti kita lakukan, kita perbuat. Dengan untuk mengendalikan tersebut, pikiran kita itu tentunya umat sedharma ini tentunya harus melakukan persembahyangan, berdoa, lalu melakukan yoga agar pikiran tenang, batin tenang. Dengan cara-cara seperti itulah artinya untuk kita mau melakukan berbicara atau melakukan sesuatu, itu pengendalinya utamanya atau istilahnya dalam suatu kendaraan itu sopirnya itu, setangnya itu ya, sopirnya itu ya pikiran itu tadi. Karena dengan timbulnya pikiran, apalagi kalau pikiran ini lebih cenderung dia ke lebih besar ke negatif, maka hal-hal yang buruk akan terjadi di situ. Kita juga mengenal yang namanya karma pala. Karma itu perbuatan, palanya itu hasilnya. Jadi apa yang nanti kita lakukan situ dengan kita pikirkan, kita baru memikirkan sesuatu yang buruk saja, karma palanya sudah ada. Karmanya, hasilnya juga sudah ada. Seperti itu. Artinya betul-betul pikiran itu adalah dasar dari semua orang yang untuk melakukan sesuatu, kegiatan sesuatu, apapun kegiatannya, awalnya harus dari pikiran. Makanya pikiran ini harus betul-betul kita sucikan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui Jero Mangku, Manacika ini kan sangat susah untuk kita sebagai manusia awam seperti itu Jero Mangku. Manah atau pikiran ini kan sangat susah untuk dikendalikan Jero Mangku. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai umat Hindu khususnya agar supaya pikiran kita ini dapat timbul yang baik-baik seperti itu Jero Mangku? Bagaimana sih cara-caranya, kiat-kiatnya supaya apalagi khususnya tidak hanya untuk kita yang sudah tua, untuk generasi muda juga harusnya ada untuk kiat-kiatnya seperti itu Jero Mangku. Silakan Jero Mangku. Terima kasih. Jadi lebih praktis kalau melakukan untuk memanage pikiran atau menyucikan pikiran itu, pertama tadi sudah saya sebutkan itu sembahyang, berdoa, artinya sehari 3 kali. Yang kedua melakukan brata atau puasa. Kalau di umat Hindu itu biasanya melakukan puasa itu setiap hari raya besar atau di hari Kamis. Setiap minggunya di hari Kamis atau di hari-hari raya besar seperti hari raya Nyepi dan hari raya Sivolatri. Itu bisa dilakukan dalam kalau untuk umat Hindu 24 jam. Artinya itu salah satu trik untuk melakukan penyucian pikiran, penyucian batin. Yang ketiga juga bisa dilakukan dengan yoga. Yoga juga bisa melakukan hal-hal itu. Selain kesehatan yang kita dapat, kita juga mendapatkan pikiran yang tenang. Karena di dalam pikiran tenang, dalam jiwa yang sehat, artinya keharmonisan pasti nanti akan tercapai dengan tersendirinya. Artinya yang terutama dengan cara bersembahyang, dengan melakukan brata atau puasa, kalau bahasa
bahasa Sanskertanya brata, tapa brata itu berpuasa, sama dengan kita tidak melakukan aktivitas, tidak makan minum. Jadi kita betul-betul berpuasa. Kalau di Hindu itu di hari-hari raya besar seperti hari raya Nyepi dilakukanlah itu, lalu di hari raya Siwolatri, dan setiap minggu bisa lebih bagus lagi kalau bisa melakukan setiap minggu itu di hari Kamis. Berarti dengan cara-caranya seperti kita harus mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widi, Ya, berarti berdoa. sering-sering berdoa, sering-sering sembahyang begitu ya Iya, Juru Mangku ya. iya, betul. Nah, setelah yang manacika yang terkendali tadi Juru Mangku, saya juga tertarik dengan yang bagian kedua dari Trikaya Parisuda itu sendiri, yaitu Wacika, Juru Mangku. Wacika ini kan kita harus mensucikan perkataan kita, Juru Mangku. Betul. Sementara kita kan tahu sekarang entah itu dari medsos, entah dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan dari anak-anak muda itu sudah terpapar namanya omongan-omongan atau pembicaraan yang kasar. Bagaimana sih kita khususnya umat Hindu untuk membentengi anak-anak kita, generasi muda kita, supaya apa yang dibicarakan itu menjadi hal-hal yang positif, Juru Mangku? Silakan, Bang. Sangat banyak sekali ya. Selain mungkin di sekolah anak-anak ini mendapat bimbingan dari pelajaran dari sekolahnya, dari segi pendidikan formal dan non formal juga, seperti di kita di Hindu ini ada yang namanya pasraman, mereka juga dapat didikan ajaran agama di situ. Artinya semua ajaran agama yang meliputi keseluruhan ini semuanya mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada ajaran agama itu mengajarkan hal yang buruk. Untuk kesehari-harian mungkin di rumah, selain kita memanage anak-anak sebagai orang tua, memanage anak-anak untuk memberikan suatu permainan yang mungkin permainan tradisional lebih mendukung otak anak-anak ini berpikir dibandingkan dengan hanya melihat HP yang omongannya yang semuanya mungkin boleh dikatakan lebih hebat dari hoak lagi seperti itu. Artinya mungkin dikurangi untuk permainan untuk melihat HP, gadget segala macamnya. Tetapi kita tetap memberikan suatu ajaran. Penting juga sih yang namanya teknologi penting, tetapi hal-hal yang negatif kita kurangkan. Artinya ajaklah mereka bersembahyang, selalu kita berikan dharma wacana yang baik pada anak-anak agar anak-anak ini bisa berpikir. Apalagi kita sekarang ini mengenal yang namanya ajaran Tatwamasi, yaitu saya adalah kamu, kamu adalah saya. Artinya kita ini semuanya bersaudara. Hanya mungkin walaupun suku, ras, agamanya berbeda, tetapi ajaran Tatwamasi ini sangat luar biasa. Kalau sudah semuanya merasakan diri mereka bersaudara, Tatwamasi, saya adalah kamu, kamu adalah saya, maka damailah dunia ini. Baik, Juru Mangku. Kita break lagi sejenak, Juru Mangku. Baiklah para pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan pembicaraan ini setelah iklan berikut ini. Baiklah, para pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama narasumber kita, Bapak Mangku Iwayan Widiarta. Pak Mangku, setelah tadi kita sudah banyak mengupas tentang ajaran Trikaya Parisuda itu sendiri, tentang artinya, kemudian tentang bagian-bagian dari Trikaya Parisuda itu sendiri, kemudian peranannya Trikaya Parisuda itu sendiri untuk membentuk karakter anak-anak kita di rumah, di keluarga khususnya. Tadi ada sedikit, Juru Mangku, yang terakhir tentang ajaran Tatwamasi tadi. Bagaimana sih, saya ingin tanyakan Juru Mangku, bagaimana sih ajaran Tatwamasi ini dalam menguatkan penerapan ajaran Trikaya Parisuda itu sendiri, Juru Mangku? Silakan, Juru Mangku. Sangat penting sekali ya, apalagi untuk anak-anak yang dini. Jadi
ajaran kitab suci agama Hindu yang yaitu tentang Tattvam Asi, di mana penting sekali pada anak-anak ini kita memberikan pelajaran mungkin sebuah permainan yang mana atau kita ajak juga ke tempat-tempat ibadahnya saudara-saudara kita yang beragama lain agar mereka tahu bahwa mereka ini loh bukan hanya kamu saja yang hidup di dunia ini, tapi berbagai macam manusia yang hidup di dunia ini dengan suku agamanya berbeda-beda, tapi mereka semua adalah saudaramu. Itu mungkin lebih santun rasanya kita pergi ke tempat-tempat ibadah saudara-saudara kita yang umat lain. Saya rasa itu mungkin lebih asik gitu, lebih mengena di anak-anak. Oh, baiklah Jerumangku. Bisa disimpulkan untuk mimbar kali ini Jerumangku, dari ajaran Trikaya Parisuda itu sendiri, yaitu 3 perbuatan yang harus kita sucikan, yang mana di dalamnya itu ada manacika, yaitu pikiran yang baik, kemudian wacika, yaitu perkataan yang baik, dan juga kaika, yaitu perbuatan yang baik. Nah, dari situ kesimpulannya dari ajaran Trikaya Parisuda itu sendiri Jerumangku, berarti kita bisa menciptakan generasi-generasi yang nantinya juga lebih baik Jerumangku. Begitu Jerumangku ya. Baiklah. Sepertinya kita terhalang waktu lagi Jerumangku. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bicarakan, tapi kita harus tutup mimbar kali ini. Baiklah, pemirsa TVRI Jambi, sekian mimbar pada siang hari ini. Semoga apa yang kami berdua sampaikan, yang kami bicarakan untuk hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga damai di hati kita dan juga nanti di akhirat kita. Baiklah, saya tutup mimbar kali ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swaha Astenggara.